Bagi Anda, rekan-rekan entitas pengadaan barang jasa di BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan juga di Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, izinkan saya menawarkan jasa konsultan, jasa brainware lebih tepatnya, yang dilakukan dengan metode swakelola tipe 1 dengan membayar honorarium narasumber kepada saya dengan satuan paket ya, satu set ya, yaitu peraturan bupati terkait dengan turunan dari peraturan pengadaan barang jasa untuk BLU ya, kemudian juga untuk BUMD juga ya. Untuk BLU atau BULD ya, belut ya, pada belut itu juga membutuhkan suatu peraturan bupati ya, untuk bisa membuat payung hukum yang jelas dan nyata untuk bisa membuat sebuah kebijakan yang benar-benar dikecualikan, khususnya dalam hal ini untuk BLU dan BLUD, karena BLU BLUD merupakan mekanisme pengadaan yang dikecualikan dari aturan pemerintah. Akan tetapi jika tidak ditindaklanjuti dengan payung hukum yang berbeda, yang benar-benar real payung hukum, yang bukan hanya mengatur batasan nilai pengadaan langsung saja, tapi real payung hukum yang dibikin secara profesional, strategik, maka insya Allah Bapak Ibu ya, saya sudah berpengalaman lebih dari 2 tahun menyusun berbagai peraturan, khususnya juga nanti SOP yang akan saya sampaikan di VT yang lainnya. Ini salah satu contohnya yang sudah saya susun ini untuk Kabupaten Aceh Barat nih ya. Ini draft peraturan Bupati Aceh Barat tentang pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Aceh Barat ya. Saya contohkan di sini, dan ini tentunya masih draft ya, draft sebagai pertanggungjawaban seorang narasumber sebagai produk jasa brainware-nya ya. Dan ini juga saya contohkan yang lain lagi di sini. Lebih tebal kalau ini ya, yaitu perdir ya. Tidak cukup dengan peraturan bupati saja ya, perdir, karena peraturan bupati isinya adalah pasal-pasal ya, pasal-pasal yang sebenarnya merefer dari peraturan presiden tentang pengadaan barang pemerintah, tetapi dimodifikasi. Kerangkanya tidak jauh berbeda, akan tetapi ada bagian-bagian yang kita modifikasi secara strategik dan menyesuaikan dengan kebutuhan terkini ya, memanfaatkan kebijakan yang dikecualikan sepanjang tentunya adalah kebijakan umumnya dijalankan. Karena kalau untuk BLU itu malah sudah ada patokannya ya, bagaimana kita menyusun sebuah peraturan. Kalau untuk BLU itu ada diaturnya di ada surat edarannya ya, surat edaran dari LKPP untuk membuat sebuah peraturan. Untuk surat edaran LKPP nomor 29 tahun 2020 tentang panduan penyusunan peraturan pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum, dan tentunya ini juga bisa digunakan untuk BLUD. Di situ ada beberapa ketentuan-ketentuan yang disesuaikan yang dan selebihnya kita bisa berimprovisasi sesuai dengan best practice-nya, sehingga draft peraturan ini kita bisa bikin sesuai dengan best practice-nya tanpa mengabaikan apa yang sudah ada di surat edaran LKPP. Itu kalau BLU. Nah kalau BUMD gimana Pak? Nah kalau BUMD itu malah dia hanya mengatur, Bapak Ibu, sudah ada Permendagri-nya khusus sendiri, ada PP-nya ya tentang BUMD. Prinsip-prinsip pengadaannya itu kita tidak bisa mengabaikan itu. Kita menggunakan prinsip pengadaan yang di situ, dan selebihnya kita melakukan berbagai improvisasi strategi pengadaan berdasarkan best practice pengadaan saat ini ya. Jadi ini dan ini adalah perdirnya ya, draft perdir, dimana yang membedakan apa, kalau peraturan bupati lebih umum Pak ya. Kalau peraturan bupati lebih umum, isinya adalah seperti
sistematikanya, kerangkanya itu seperti kayak Perpres, tapi banyak kita lakukan modifikasi yang diperlukan sepanjang tidak melanggar ya ketentuan yang di atasnya atau ketentuan dari LKPP kalau BLU. Tapi kalau BUMD, rekan-rekan, yang penting adalah yang dipahami adalah kalau BUMD adalah sudah ada ketentuan dasarnya ya. Kalau BUMD itu adalah peraturan PP, ada PP-nya ya untuk BUMD, dan juga dan itu sangat terlalu umum sehingga memang membutuhkan turunan aturan yang lebih jelas, memberikan payung hukum untuk BUMD. Silahkan rekan-rekan, berapa harganya, sama seperti kajian set kemarin yang DVD sebelumnya, satuannya tetap set ya. Kalau peraturan bupati ya, jasa penyusunannya sengaja saya buat VT supaya ini terpublis dan tidak ada yang melakukan kecurangan apapun ya. Saya terbuka, dan harga ini sudah harga yang normal saja yang sudah pernah dibayarkan sama saya gitu sebelumnya. Oke ya. Jadi kalau peraturan bupati atau peraturan gubernur, artinya peraturan kepala daerah lah ya, terkait dengan pengadaan barang jasa ini 10 juta. Kalau misalkan BUMD ya peraturan direksi gitu ya, maka itu harganya di sini. Kalau peraturan BLUD ini harganya 42 juta, sudah include ya, dengan 3 kajian akademisnya. Jadi kalau BLUD ini memang perlu penerapan khusus ya. Jadi kalau saya bikin peraturan direksi untuk BLUD itu ada kajiannya. Kalau nggak begitu nanti pemeriksa auditor walaupun tahu ini dikecualikan, tapi kalau tidak kebijakan yang berbeda itu tidak dibuat sebuah justifikasi akademis, dianggap kurang akuntabel gitu. Makanya sudah satu set 42 juta ya, yang sudah termasuk dalam jasa brandware ini, satu set ya. Kemudian kalau Anda membeli satu set SOP, maka itu sudah termasuk semuanya ya, sudah termasuk semuanya dengan peraturan bupatinya. Jadi sudah seperti kayak bonus track saja peraturan kepala daerahnya. Tapi kalau terpisah-pisah ya terpisah-pisah, maka kita sampaikan juga terpisah-pisah. Jadi kalau peraturan kepala daerah 10 juta, kalau peraturan direksi saja ya, tanpa peraturan kepala daerah ya, maka ini adalah 30 juta, sudah termasuk dengan jasa brandware-nya ya. Jadi ini sudah termasuk dengan jasa kajian akademisnya sebanyak 3. Dan kalau butuh lagi tambah juga nggak apa-apa ya, sudah itu bagian dari ini ya rekan-rekan ya. Jadi 30 juta untuk membuat peraturan direksi ya, 30 juta untuk membuat sebuah peraturan direksi yang sudah dilengkapi dengan kajian akademis ya. Itu termasuk untuk BUMD juga. Tapi kalau itu Anda membutuhkan lagi peraturan kepala daerah, maka ini 10 juta. Nah kalau satu set ya 42 juta ya, satu set 42 juta itu sudah menjadi bagian, apalagi kalau Anda langsung ditambahkan. Nah dari rekan-rekan, dari peraturan ini ya, itu nanti akan perlu diturunkan dengan SOP. Nah, SOP kan nantikan pada VT selanjutnya ya. Jadi kalau yang peraturan direksi ini lebih rinci, tapi walaupun hanya kebijakan dasarnya saja ya, lebih rinci, hanya kebijakan dasarnya saja. Kalau yang peraturan direksi, sehingga ini menjadi payung hukum yang tidak hanya sekedar mengatur batasan pengadaan langsung saja gitu ya, tapi 4 strategi pengadaan diterapkan. Yaitu apa? Yang pertama yang menggunakan e-purchasing, yang kedua ya adalah yang menggunakan tender seleksi, yang ketiga yang menggunakan pengadaan langsung yang langsung belanja ke toko ya, yang kemudian yang keempat adalah pola mekanisme strategi pengadaan yang dikecualikan dari aturan ini, yaitu memang murni menggunakan best practice. Seperti halnya syarat yang diatur pemerintah juga ada pengadaan dikecualikan, maka kita mengecualikan lagi apa yang diatur di sini gitu ya.
Ya, oke, rekan-rekan semuanya, kita terbuka. Semoga ini bisa menjadi kontribusi saya sebagai warga negara Indonesia, dan ini sekali memberikan contoh kepada seluruh fungsional Anda bisa berkarya. Sukses selalu.